Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami Otak Kiri. Pada video kali ini kita akan membahas materi metode numerik, pokok bahasan solusi persamaan linier dengan menggunakan iterasi Jacobi. Selamat menyaksikan videonya dan selamat mempelajarinya. Bentuk umum dari sistem persamaan linier, ini kita bisa lihat, ini bentuk umumnya. Kemudian dengan menggunakan perkalian matriks, kita dapat menulis persamaan matriks AX sama dengan B. Dalam hal ini A adalah matriks berukuran N kali N, X adalah matriks berukuran N kali 1, dan B adalah matriks berukuran N kali 1 atau disebut juga vektor satuan. Metode penyelesaian sistem persamaan linier. Untuk menentukan penyelesaian suatu sistem persamaan linier AX sama dengan B, itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bisa menggunakan metode langsung dan metode tak langsung. Pada proses penyelesaian dengan menggunakan metode langsung, ini menentukan solusi penyelesaiannya diperoleh tanpa iterasi atau tanpa pengulangan. Contoh metode langsung yaitu metode inverse, eliminasi Gauss, dan dekomposisi LU. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode tak langsung. Ini kita mulai dengan aproksimasi awal, kemudian menentukan aproksimasi terbaik terhadap pemecahan eksak. Contoh metode tak langsung yang akan kita bahas pada metode numerik. Yang pertama adalah iterasi Jacobi, yang kedua iterasi Gauss-Seidel, dan yang ketiga adalah iterasi SOR. Nah, untuk metode yang pertama, iterasi Jacobi, ini misalkan diberikan tebakan awal X pangkat 0, ini tebakan awalnya, kemudian prosedur iterasi yang kita gunakan adalah rumus umum dari iterasi Jacobi, yaitu XI pangkat K sama dengan 1 per AII dikali dalam kurung BI dikurangi sigma J sama dengan 1, di mana J-nya tidak boleh sama dengan I, sampai dengan N, AIJ dikali XJ pangkat K dikurangi 1, di mana I-nya itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini rumus dari iterasi Jacobi. Nah, ini prosedur untuk iterasi pertama, X1 pangkat 1 sama dengan B1 dikurangi A12 dikali X2 pangkat 0 dikurangi A13 dikali X3 pangkat 0 dan seterusnya. Jadi untuk iterasi pertama, semua yang kita gunakannya itu adalah yang pangkatnya X2 pangkat 0, X3 pangkat 0, Xn pangkat 0, dan seterusnya. Itu sampai dengan Xn pangkat 1. Prosedur iterasi kedua, nah ini pun sama, berarti X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 nanti yang akan kita cari, sampai dengan Xn pangkat 2. Ini prosedur iterasi menggunakan Jacobi. Contohnya, diketahui sistem persamaan linier berikut. 10 X1 dikurangi X2 ditambah 2X3 sama dengan 6. Negatif X1 ditambah 11 X2 dikurangi X3 ditambah 3X4 sama dengan 25. 2X1 dikurangi X2 ditambah 10 X3 dikurangi X4 sama dengan negatif 11. 3X2 dikurangi X3 ditambah 8X4 sama dengan 15. Tentukan X4 pangkat K dengan tebakan awal X pangkat 0 sama dengan 0 sampai iterasi keempat. Penyelesaiannya, nah
Sistem persamaan tadi kita ubah susunannya menjadi, jadi kita pisahkan X1, X2, X3, X4-nya. Nah, diperoleh susunannya 10X1 sama dengan X2 dikurangi 2X3 ditambah 6. 11X2 sama dengan X1 ditambah X3 dikurangi 3X4 ditambah 25. 10X3 sama dengan negatif 2X1 ditambah X2 ditambah X4 dikurangi 11. 8X4 sama dengan negatif 3X2 ditambah X3 ditambah 15. Jadi kita ubah susunannya dari yang sebelumnya. Nah, penyelesaian menggunakan iterasi Jacobi. Selanjutnya persamaan tersebut diubah susunannya menjadi, kalau tadi 10X1, maka sekarang dibuat hanya X1. Jadi X1 sama dengan 1/10 dikali X2 dikurangi 2X3 ditambah 6. Oke, untuk yang X2 sebelumnya susunannya 11X2. Maka kita ubah susunannya menjadi X2 sama dengan 1/11 dikali X1 ditambah X3 dikurangi 3X4 ditambah 25 dan seterusnya sampai X4. Nah, nilai X1, X2, X3 dan X4 yang berada di ruas kiri ini sebagai X yang baru. Sementara nilai X1, X2, X3 dan X4 yang berada di sebelah kanan itu sebagai X lama. Secara umum, sistem persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi seperti berikut. Nah, ini untuk prosedur pencarian iterasi dengan menggunakan Jacobi. X1 pangkat K sama dengan 1/10, X2 pangkat K dikurangi 1, dikurangi 2X3 pangkat K dikurangi 1 ditambah 6. Jadi di susunan yang sebelumnya kita buat sekarang prosedur iterasinya. Tinggal menambahkan X1 pangkat K, kemudian sama dengan nanti yang sebelah kanannya pangkatnya K dikurangi 1. Itu sampai dengan X4 pangkat K. Oke, ini bisa difahami sampai sini ya. Jadi tadi susunannya kita ubah dari asal, kemudian kita ubah kembali menjadi susunan yang mengikuti iterasi Jacobi. Selanjutnya dimisalkan bahwa nilai-nilai awal X pangkat 0 itu sama dengan 0. Maka pada langkah K sama dengan 1, pada iterasi yang pertama diperoleh nilai-nilai untuk X pangkat 1, yaitu pada iterasi yang pertama diperoleh akar X1-nya 6/10, akar X2-nya 25/11, akar X3-nya negatif 11/10, dan akar X4-nya 15/8. Nah, perhitungan diulangi kembali dengan nilai K sama dengan 2 untuk memperoleh nilai-nilai X pangkat 2. Jadi pada iterasi kedua kita lanjutkan lagi perhitungan. X1 pangkat 2 itu sama dengan 1/10 X2 pangkat 1 dikurangi 2X3 pangkat 1 ditambah 6. Informasi yang sudah kita peroleh sebelumnya nilai X2 pada iterasi pertama, kita substitusi di iterasi yang kedua ini. Jadi nilai X2 pada iterasi pertama kita gunakan, nilai X3 pada iterasi pertama kita gunakan untuk mencari nilai X1 pada iterasi kedua. Itu proses sama untuk mencari X2, X3, dan X4 pada iterasi kedua. Jadi kita substitusi nilai-nilai akar yang sudah kita peroleh pada iterasi yang pertama. Sehingga kita peroleh nilai-nilai untuk X pada iterasi yang kedua, yaitu X1-nya 1,0473, X2-nya 1,7159, X3-nya negatif 0,8052,
dan X4-nya 0,8852. Nah, proses diulangi kembali untuk nilai-nilai K yang berikutnya. Jadi kita memanfaatkan nilai-nilai pada iterasi kedua ini untuk mencari nilai-nilai akar penyelesaiannya pada iterasi yang ketiga dan selanjutnya sampai keempat. Berikut ini diberikan hasil rangkuman akar penyelesaian sampai dengan iterasi yang keempat. Nah, pada iterasi keempat kita memperoleh akar penyelesaian X1 adalah 1,0152, X2 1,9537, X3-nya negatif 0,96811, X4-nya 0,97384. Mungkin hasil ini akan berbeda dengan yang kalian hitung misalkan ya, karena perbedaan dari pembulatan yang kita gunakan maka akan mengakibatkan hasil pada iterasi berikutnya akar penyelesaiannya pun akan berbeda. Tapi itu tidak apa-apa karena yang besar galatnya itu yang akan mempengaruhinya. Jadi apabila proses perhitungannya pembulatannya sama seperti yang ada pada tabel ini, maka nanti kita akan memperoleh X4 pada iterasi keempatnya adalah 0,97384. Ya, pembahasan tentang iterasi Jacobi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya.